kita masuk ke segmen ketiga ya Mbak Dian ya. Nah, bisa nggak Mbak Dian ceritakan beberapa momen atau pengalaman tak terlupakan ya yang pernah Mbak Dian alami selama bekerja sebagai pengemudi. Jadi pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi pengemudi. Silakan Mbak Dian. Baik. Pengalaman unforgettable ya, yang tak terlupakan. Semuanya, semuanya. Menurut Dian, setiap hari itu unforgettable. Seru, menyenangkan, terus eh semuanya menyenangkan ya gitu. Dian kalau ketemu orangnya tuh orangnya sayang sama Dian gitu. Jadi Dian bilang itu semua tak terlupakan. Belum pernah ada tamu yang menyakiti Dian atau gimana ya. Kebanyakan mereka baik sih. Ngobrol sama Dian. Terus kasih apa ya, dia nggak pernah merasa nggak dihargain gitu. Mereka baik sih dari masuk apa taksi itu sampai pulang tuh pasti mereka, kalau cewek-cewek tuh biasanya kita suka pelukan kayak gitu, atau mereka kasih kata-kata semangat, atau kalau yang couple suami istri bilang aduh Mbak Dian semoga kamu sehat selalu, itu selalu tuh semoga Mbak Dian hari ini berkah, terus laris manis, banyak gitu. Semua mendoakan kebaikan kepada Dian. Dian belum pernah nggak didoain. Kalau ketemu penumpang, mau laki-laki, mau anak muda, mau anak sekolah, semuanya sayang gitu sama Dian. Belum pernah ada head comment ya gitu. Atau gimana. Rata-rata dan belum pernah dikomplain ya Alhamdulillah. Semuanya baik gitu. Kalau ibu-ibunya dia suka dipeluk kayak gitu. Dia suka turun dipeluk. Bapak-bapaknya ya selalu ngasih semangat, semangat Mbak Dian. Nanti saya pesan lagi ya gitu. Jadi malah jadi repeat order kayak gitu. Itu Pak. Pengalaman tidak terlupakan adalah eh, kebahagiaan, kedamaian dan kasih sayang yang para penumpang ini berikan ke Dian. Kalau Pak Budi suka kasih tips nggak Pak? Wah, Wah, ini kasih pertanyaan tahu sudah nggak ya? menjurus. Kasih tahu Pertanyaan nggak sudah ya? pertanyaan benar Silakan Pak menjurus Budi. ini. Nah, kan ya saya kira kita sepakat ya, tidak banyak pengemudi perempuan. Saya pernah beberapa kali ya, termasuk terakhir ini waktu di Gandara City separuh bilang karena hujan kan. Jadi saya ngambil yang antri karena yang pakai aplikasi lama lah karena macet ya. Nah, saya dapat perempuan juga. Nah, kan tidak banyak gitu ya. Ada nggak sih ini khusus nih eh, sebagai pengemudi perempuan yang masih usianya tadi ya masih muda relatif ya. Nah, ada nggak apa pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan ya keingintahuan dari penumpang karena kan memang jarang ya. Walaupun sekarang udah mulai banyak saya lihat ya, kan jarang kan. Ada nggak keingintahuan dari penumpang nanya-nanya lebih gitu ya mengenai Mbak Dian gitu ya. Ketika tahu bahwa, oh perempuan nih, kan kita ekspektasinya laki-laki kan ya, ekspektasi apalagi udah malam nih, kayak jam 9 jam 10 gitu kan. Dari perempuan, ada nggak pengalaman menarik gitu dari interaksi ya maksud saya ya, dengan penumpang siapapun baik laki-laki maupun perempuan karena penumpang perempuan juga pasti jarang dapat pengemudi taksi perempuan ya. Gimana Mbak? Oke, kalau pertanyaan apa tadi, untuk pengalaman-pengalaman yang ibaratnya ininya ya, keseruan-keseruannya ya, kalau misalnya mereka lagi datang gitu ya, terus naik gitu, langsung tanya-tanya nih, biasa kepo gitu kan, warga Konoha ini single atau double gitu kan. Itu biasa sih ditanya-tanya gitu. Kalau cowok-cowok suka nanya-nanya gitu. Langsung aja kasih passwordnya. I'm mother of 7 kids gitu kan. Kasih aja Instagramnya. Dan simple gitu kan. Case close gitu. Kalau misalnya lagi malas ngobrol, suruh aja follow IG-nya. Ntar kan mereka sambil menuju perjalanan scroll-scroll. Buat cowok-cowok yang mau genit kan langsung mikir, wah gila anaknya 7. Mereka, iya itu kan udah jadi ini banget buat Dian tuh, jadi ibaratnya tuh
introduce-nya itu langsung anak 7 gitu. Bagus banget kan. Take it or leave it gitu. Biasanya kabur. Padahal mereka mau bandel juga mikir, Pak, gitu. Jadi dia bersyukur punya anak banyak itu dia terlindungi gitu. Jadi dia punya value, dia terjaga dan gak ada orang yang mau nakalin dia gitu. Mungkin ada yang bilang, wah jadi eh, bahasa kasar itu jadi janda, janda genit itu wah nggak bisa gitu. Orang mau mau nakal sama dia ya nggak bisa gitu. Dia udah kasih brosurnya di awal gitu kan, buy one get seven gitu kan. Kalau orang kan mikir Pak, misalnya mau nakal-nakal sama dia gitu, mereka udah mikir duluan, gila anaknya 7, nggak jadi deh gitu kan. Mikir iyalah, kalau jajanin gua bakso, kalau nggak bungkus 7 ya nggak usah jajanin. Mereka pasti mikir gitu, mau beliin dia es krim ya harus satu box gitu, nggak bisa dibeliin dia doang kayak gitu ya. Artinya eh eh, sosial media ini juga salah satu penolong juga gitu, karena profil-profil Dian yang Dian tuh enggak nge-hide, kayak orang kan ada yang ditutupin, ada yang profilnya punya anak tapi dia sendirian. Oh enggak, dia justru memang ya apa adanya diri Dian gitu. Aku adalah seorang ibu, anakku ada 7, keseharian aku dan anak-anak aku tuh aku tunjukin. Bahkan aku pin tuh kan, kalau Instagram tuh kan ada 3 baris gitu, 3 baris itu 3 kolom itu semuanya itu aku dan 7 anak aku. Jadi ya jadi orang begitu ngeliat profilnya juga paling atas langsung mother of 7 kids gitu. Pokoknya maksudnya apa kalau orang yang nggak ngerti? Anaknya umur 7 tahun, bukan Pak anak saya ada 7. Ah bohong, ini anak kucing, anak peliharaan, anabul gitu-gitu. Bener Pak gitu. Bahkan kadang-kadang dia suka ngetek dokternya kan, dokter yang membantu persalinan itu kan namanya dokter Rangga Mainanda gitu, ada dokter Raditya Rangga juga. Itu kayak apa ya, ya dia suka ngetek-ngetek mereka gitu, spill-spill dok, kasih tahu dok dia ngelahirin setiap tahun kayak gimana gitu, kalau nggak percaya tanya aja sama dokternya gitu. Ya jadi ya dia tuh nggak punya fake account, dia nggak punya second account, ya dia ya seperti itu kesehariannya gitu. Nggak ada yang dia sembunyiin, atau ya orang mau flirting flirting tuh ya udah kasih tahu aja akunnya gitu. Orang kan nanya-nanya dia single nggak gitu, nggak langsung aja suruh follow Instagramnya, entar kan mereka langsung wadaw banyak banget sih anaknya 7. Kabur. Jadi cowok-cowok mau genit-genit tuh nggak berani Pak, takut Pak, Oke. berat di Oke. ongkos kata dia. Wah, itu bagus sekali ya, ada password ya. Ada passwordnya. Jadi kita juga lebih secure gitu. Ternyata Tuhan berikan anak 7 tuh ketika kita dalam kesendirian gitu tuh kita malah lebih lebih secure ya kalau buat Dian gitu. Jadi Dian nggak mudah orang mendekati Dian gitu. Jadi Dian juga bukan tipe orang yang kayak dideket-deketin mau kayak gitu ya. Dia nggak tertarik yang kayak gitu-gitu, kayak ya saya ini adalah ibu dari 7 anak, harus bisa mencontohkan yang baik, berperilaku baik. Masa jadi kalau ibu ibu-ibu kayak gini mau nggak baik gitu kan, yang enggak, harus baik Ya, ucapannya, perbuatannya harus sama gitu ya. betul, Jadi betul. Saya kalau sangat misalnya jadi single mom, ya jadilah single mom yang berkualitas. Nggak usah pikirin, aduh gue nggak punya pasangan, itu nggak usah pikirin gimana caranya kita bisa eh, apa berjuang dengan anak-anak gitu. Anak-anak itu kan perlu, kita kan udah gede ya gitu. Kalau anak-anak kan belum banyak pengalaman gitu. Ajak anak-anak eh, hal-hal yang nggak usah mahal gitu, tapi ya, berkesan gitu. ya, Banyak dan ya kayak gitulah intinya. Pokoknya kalau misalnya ada customer yang kayak gitu atau ini ya gitu, mensiasatinya. Follow Instagram, please follow my Instagram. Buat naikin followers kalian kan Pak. ya. Iya, Udah, betul. saya udah ikutin loh, udah Saya lama langsung saya. follow loh Mbak Dian. Wow, Saya langsung follow. thank you. Nah, ini Nanti gini nih Mbak Dian. Saya kira Pak Santo juga setuju. Ya, sekarang kan banyak opportunity yang lain yang lebih baik daripada pengemudi taksi ya.
Ya Mbak Dian tahu lah maksudnya apa kan. Eh, Betul, betul. Daripada susah ya kan, tiap hari seharian gitu kan. Iya, Sementara iya, ada penawaran dalam tanda kutip ya, yang bisa betul. memberikan penghasilan lebih besar gitu kan, yang Iya, rutin. betul, Nah itu betul. gimana tuh? Kan pertimbangannya susah nggak sih ngelihat ngelihat sekitar ya? Kok dia enak Iya, iya, banget? Ada betul. mungkin sekolahnya SMA juga gitu kan. Mohon maaf nih dari Iya, kampung betul. juga gitu kan. Tapi kok Iya. bisa ya hidupnya enak katakan gitu. Itu gimana tuh, Pak? Kalau dapat kayak tawaran-tawaran gitu ya, dia tuh eh bukan banyak lagi sih, kayak banyak banget ya. Hampir di setiap semalam tuh dari Sarinah itu menuju ke Sarinah menuju ke mana ya semalam itu? Ke Kemayoran. Sepanjang jalan itu penumpang dan tuh nawarin untuk jadi sekretaris di suatu perusahaan besar lah gitu. Sekretaris kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang nawarin jadi eh, apa staf kepresidenan kayak gitu. Wah, keren banget ya. Banyak, banyak sekali yang nawarin Dian jadi banyak 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 banget gitu. Ya, Dian bersyukur ya gitu. Mereka tuh baik banget gitu. Itulah yang Dian bilang unforgettable gitu ya. Mereka tuh baik banget, perhatian gitu ya. Kasihan sama Dian gitu kerjanya kayak gini mungkin gitu. Mereka simpatik gitu ya. Dia Dian tetap menghargai dan ya seneng lah gitu ditawarin pekerjaan yang Masya Allah bagus-bagus gitu. Tapi Tapi satu hal, ya, eh gini ya, kalau dia itu kan nggak usah lah jauh-jauh gitu ya. Dan kamu kan followernya udah banyak. Kenapa kamu nggak jualan aja, rutinin online. Jadi kamu bisa passive income ratusan juta sekian-sekian. Itu kan dia bisa aja ya, karena kan sekarang kita bisa pelajari semuanya pakai sosial media gitu ya. Everything has changed lah gitu. Kita bisa pelajari semuanya di YouTube dan di sosial media lainnya gitu ya. Tapi satu hal pesan dari Dian itu kenapa Dian masih stay di sini? Karena gini, kalau Dian mau memperkaya diri, mau bikin karir Dian sukses atau mau jadi apa ya udahlah nikah aja sama yang kaya biar ini ya itu bisa aja sih semua Dian lakukan gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak gitu loh. Karena bagi dia masa masa anak-anak atau parenting time itu tidak akan pernah terulang lagi. Tidak akan pernah terulang lagi. Masa bersama anak-anak tuh masa kecil, masa masa anak-anak itu tidak akan pernah terulang lagi. Tapi kalau bangun bisnis nanti mau sukses mau atau dia nanti let's say mau nikah dengan yang kayak gimana gitu itu bisa. Tapi bersama anak-anak itu tidak akan terulang gitu. Jadi kenapa dia kerja tuh gak usah mencok sana mencok sini udah situ aja satu disyukuri aja gitu. Nggak usah kepengen gini hatinya gemerungsung. Aduh nggak kaya kaya nih. Aduh duit 100.000 mulu di rekening gitu. Itu no worry gitu. Nggak usah kepengen cepet-cepet kaya. Nggak usah kepengen itu namanya kurang bersyukur gitu loh. Jadi ya ya udah nikmatin aja. Jadi orang tuh enjoy gitu ada 75.000 ya udah, ada 2 juta ya alhamdulillah. Jadi slow aja gitu. Jadi nggak usah kebanyakan keinginan gitu. Kadang orang itu kan yang ruwet itu kan gue belum punya ini belum terlalu banyak gitu. Nyantai aja gitu. Hari ini bisa makan pakai opor ayam, besok cuma pakai telur sama kecap. Ya udah disyukuri masih bisa makan toh gitu. Nggak usah ngeluh atau kok gue jadi lama-lama kerja di sini downgrade. Jangan kayak gitu. Jadi hargailah pekerjaan yang kalian miliki, bersyukur, mau kerja di mana aja, mau bisnisnya 1.000-an kali ganti, sama aja modelnya begitu. Modelnya sama, up and down kayak gitu. Itu menurut Dian ya. Kenapa? eh ya tawaran-tawaran kayak gitu tuh banyak gitu. Jadi selebgram, jualan ini, jualan itu ya banyak lah affiliate ini itu gitu. Banyak yang bilang, aduh kamu followernya banyak sayang banget ya. Ya kalau kita mau make money gitu, mau memperkaya diri mah kita bisa-bisa aja. Tapi bagaimana dengan anak-anak gitu loh. Bagaimana dengan eh, membangun karakter mendidik mereka gitu. Yang itu lebih mahal nanti biayanya kalau kita gagal dari kecil gitu.
Jadi nikmatin aja kenakalan anak-anak, itu tuh dia nikmati banget. Aduh, kalau lagi rusuh, lagi yang kayak ruwet banget gitu ya, ya udah dia nikmatin aja, kenapa kenapa gitu. Jadi kayak kayak kalau misalnya dia diterjang badai-badai gitu tuh dia ya malah justru kayak apa ya, ya dia hadapi gitu. Kenapa nak? Gitu. Kenapa kamu gini? Jadi masa-masa parenting itu tidak akan terulang. Jadi ya perlu yang perlu dipertimbangkan tuh itu bukannya mana yang paling gede duitnya gitu, bukan melulu duit 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 gitu. Tapi ya itu tadi gitu, kita ini kan dititipin anak gitu kan. Jadi kan anak itu anak-anak yang nantinya itu berakhlak baik. Legacy yang paling bagus itu kan kalau menurut Dian itu kan apa? Ya berakhlak, berbudi pekerti yang baik, attitude gitu. Pinter banget tapi sama orang nggak mau nyapa. Buat apa gitu? Yang ramah. Ngajarin anak sapa salam itu susah gitu loh. Jadi ya itu tiap hari nemenin kayak gitu aja. Kerja dapat uang nih buat beli makan. Kita doain makanannya supaya anak-anak jadi akhlaknya baik. Nggak usah banyak-banyak kan, nggak usah gitu. Yang penting ya kalau sampai punya nanti tuh akan nyampe kok ke sana gitu. Yang penting modal utamanya tuh kasih tanemin akhlak yang baik. Jadi dia ketika dia jadi orang sukses, dia sayang dengan apa ya orang lain gitu, dididik gitu. Menurut dia tuh pendidikan yang paling tinggi tuh ya sekolah kehidupan yang kayak gini, kayak gitu loh. Kepedihan, kesulitan itu pendidikan yang baik ya menurut dia. Orang sulit itu tuh orang jadi karena menurut dia kayak rasa-rasa rasa empati, toleransi itu nggak ada di pelajaran kimia, fisika, PLKJ, apalah sekarang itu nggak ada. Itu harus langsung dirasakan gitu. Kayak dia pernah jualan di bulan Ramadan tahun lalu, dia diusir. Baru naro diusir. Hari pertama, puasa pertama, dagang pertama diusir. Diusir tuh dia ya tidak lalu kita marah-marah gitu. Ya kita sabar. Oh iya Pak, maaf ya gitu diusir tuh ya minta maaf, maaf ya Pak, Mbak tahu kan kesalahannya Mbak jualan di pinggir jalan dan ini area rumah saya. Oh, maaf ya Pak. Down nggak? Enggak lah, jangan down di depan anak-anak dan jangan gengsi, jangan malu diliatin orang. Itu nggak usah, nggak penting gitu loh. Kekuatan keimanan mental itu harus kita tunjukkan gitu. Oke nak, terus anak-anak kan kita udah bawa kursi lipat segala macam, kita cari tempat lain. Akhirnya di perjalanan itu sambil kita berdoa, ya Allah berilah tempat setelah ini gitu. Pasti Tuhan, orang teraniaya itu doanya mustajab, itu benar banget. Langsung ada tetangga di samping rumah bilang, Bu, di sini aja di depan rumah saya gitu. Nah itu rezeki kan, kebaikan, akhirnya dikasihlah space. Padahal orang itu ya orang yang gak mampu loh. Coba. Makanya kenapa Dian bilang, kita tuh sedekah tuh bukan hanya waktu kita kaya aja gitu. Justru yang paling berat tuh kadang kita susah tapi kita malah nolong orang. Itu apa ya? It's a big deal lah menurut Dian. Akhirnya dikasih tumpangan di situ. Ya, Dian tunjukin ke anak-anak, jangan menyerah, woi gitu loh. Udah kan diusir, diusra, ya udah cari tempat lain. Jadi Dian tuh happy-happy aja. Ayo guys, kita pindah gitu. Kita bawa bangkunya, mejanya itu jualan di situ. Terus gak laku misalnya yang karena gini, gak laku tuh nggak masalah. Ya orang kan lewat belum pernah biasa dia belinya yang lontong di sebelah sana, nggak pernah beli lontong saya. Sekali dua kali dia lewat nih, 5 kali dia lewat, 10 kali dia insya Allah pasti dibeli. Itu dia buktikan banget gitu. Dan kasih keyakinan itu ke anak-anak karena kita akan tinggalin anak-anak. Jadi kasih keyakinan bahwa pasti laku kok dagangan lu, nggak mungkin enggak, nah, tenang gitu. Jadi kayak gitu-gitu itu kan dia butuh, maksudnya kalau kerja di sini kan dia santai gitu, yang penting target, gimana biar target biar eh, kerja cerdas ya gitu dari ini dicatat-catetin dia tuh kalau yang argonya gede-gede bandara kemana, bandara ke Bogor 500.000 dia catat, Pak mau ke bandara lagi nggak nanti gitu, dan diajarin sama trainer Bun Dian gitu, iya Bu, rajin Pak ke Bogor bandara, iya saya catat nomornya langsung. Nanti kalau misalnya Bapak
butuh ke bandara, telepon dia nanti dan jemput. Ke Bogor cuman 54 menit dia langsung capsul lah ke sana. Harga 500.000. Baik lagi 2 kali trip udah 1 juta. Ya maksudnya kita juga harus punya strategi, planning gitu. Tapi itu juga dia mengalami banyak kegagalan ya, gagal, jatuh. Pokoknya semua orang itu belajar sampai tua. Jadi menurut dia ya belajar, dan juga lagi belajar sampai sekarang belajar. Sering salah juga dia, sering salah, sering Luar gagal. biasa. Terima kasih loh ceritanya. Ini kita banyak berguru nih dengan seorang Mbak Dian ya, dengan dari sekolah kehidupan ya. Saya menyatakan itu adalah sekolah kehidupan.